Minggu ketemu lagi dengan Mika. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita akan kembali beribadah kepada Tuhan. Ayo kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah haleluya. Oh giranglah puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah haleluya. Oh giranglah puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Reni, mari kita memuji Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya, baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Reni. Bagaimana kabar kalian? Bu Reni harap kalian tetap semangat, tetap sukacita, dan juga kalian semua dalam keadaan sehat. Oh ya, selamat ya buat kalian yang sudah lulus dan juga yang sudah naik kelas. Anak-anak, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Masih ingat gak buat anak-anak kelas balita kalau kita mau berdoa gimana? Kita sembunyiin tangan yuk. Kita sembunyiin tangan yuk. Tangannya di belakang. Kita nyanyi sama-sama ya. Mana tangan yang kiri, yang kanan. Halo, apa kabar? Baik-baik saja. Bertemu, dilipat, berdoa. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Tuhan sudah mempertemukan kami kembali, walaupun kami beribadah secara virtual, tapi kami yakin kasih dan penyertaan Tuhan ada bersama-sama dengan kami saat ini. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca sebagian daripada isi firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami agar kami mengerti maksud dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak, firman Tuhan kita yang akan kita baca terambil dari Lukas 9 ayatnya yang ke-12 hingga 17. Lukas 9 ayat 12 hingga 17. Bu Reni akan membacakan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Dan anak-anak, tema kita hari ini adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Anak-anak, masih ingat cerita minggu lalu? Bagaimana kuasanya Tuhan kita, Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Nah, kalau minggu ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, bagaimana kuasanya Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Bagaimana ya anak-anak, banyaknya lauk yang harus Tuhan siapkan untuk memberi makan 5.000 orang. Tapi anak-anak,
Karena Tuhan kita Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hebat, Ia mampu melakukan itu semua. Nah, anak-anak, seperti bacaan firman Tuhan kita tadi, diceritakan bahwa Tuhan Yesus itu terus melakukan pelayanannya. Mereka memberikan penyembuhan-penyembuhan. Tuhan Yesus memberikan penyembuhan-penyembuhan buat orang-orang yang sakit. Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang banyak hal, tentang kerajaan Allah, tentang kasih dan sebagainya. Karena pelayanan Tuhan Yesus itu orang-orang senang. Mereka ingin sekali terus mendengarkan, terus mengikuti Tuhan Yesus. Sampai akhirnya Tuhan Yesus bilang pada murid-muridnya, "Hai murid-muridku, kita sudah capek, mari kita cari suatu tempat. Kita ke kota Betsaida. Di situ kotanya sepi, kita bisa istirahat." Akhirnya Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya pergi mereka ke kota tersebut. Tapi anak-anak, orang-orang terus mengikuti Tuhan Yesus. Mereka tahu kalau Tuhan Yesus akan pergi. Mereka terus mengikuti. Nah, begitu sampai di kota Betsaida tadi, Tuhan Yesus melihat, wow, banyak sekali orang-orang. Wah, padahal Tuhan Yesus sudah capek loh anak-anak. Tapi karena kasih, karena kemurahan daripada Tuhan Yesus, mereka akhirnya dilayani oleh Tuhan Yesus. Yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus juga terus melakukan pemberitaan firman Tuhan. Nah, akhirnya capek lah ya. Mereka capek, kemudian mereka istirahat. Ketika lagi duduk, datanglah murid Tuhan Yesus. "Tuhan, mereka disuruh pergi aja supaya mereka bisa cari makan sendiri, mereka bisa istirahat di desa-desa. Kita kan juga perlu istirahat." Tapi apa anak-anak? Tuhan Yesus berkata, "Kamulah yang harus memberi mereka makan." Hah? Kita yang harus memberi mereka makan? 5.000 orang loh Yesus. Itu pun belum semuanya. Masih ada yang perempuan-perempuan dan anak-anak. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Ya, carilah apa yang ada pada kalian, yang ada yang bisa kita beri." Anak-anak, di Injil Lukas ini memang tidak diceritakan 5 roti dan 2 ikan itu dapat dari mana. Tapi di Injil Yohanes di situ diceritakan lengkap. Dikatakan ketika murid-murid Tuhan Yesus sedang mencari, ternyata ada salah seorang anak. Dia membawa bekal 5 roti dan 2 ikan. Nah, anak-anak, biasanya kalau kita ya, anak-anak itu punya makanan atau punya mainan atau apa saja, kadang-kadang kita susah untuk berbagi. Apalagi kondisinya saat itu nggak ada warung, nggak ada supermarket. Tentunya akan disimpan untuk dirinya sendiri. Tapi berbeda dengan anak ini. Dia punya 5 roti dan 2 ikan, diberikannya kepada murid Tuhan Yesus, dan kemudian murid Tuhan Yesus memberikan kepada Yesus. Anak-anak, Tuhan Yesus pun mengambil roti tersebut seperti yang kita baca tadi. Kemudian Tuhan Yesus memohon berkat kepada Tuhan Allah. Kemudian roti tersebut dipecah-pecahkan. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-murid, bagikanlah kepada mereka. Suruhlah mereka membuat kelompok-kelompok. Mereka suruh duduk, dibuat kelompok-kelompok sehingga mereka gampang untuk dibagikan.
Setelah itu murid-muridnya memberikan kepada orang-orang yang ada di sana. 5.000 orang anak-anak. Itu belum termasuk perempuan-perempuan dan juga anak-anak. Wah, mereka senang kan dibagiin makanan. Wah, luar biasa. Mereka makan anak-anak. Mereka suka cita. Kurang? Tidak anak-anak. 5 roti dan 2 ikan itu tidak kurang. Bahkan seperti dari bacaan kita tadi, masih ada sisa 12 bakul atau keranjang. Masih sisa loh anak-anak. Dari 5 roti dan 2 ikan masih sisa. Bagaimana kuasanya Tuhan kita? Nah, anak-anak, pelajaran yang kita bisa ambil dari firman Tuhan kita hari ini adalah, coba anak-anak bisa apa? Ya, 1. Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa. Dia mampu melakukan segala sesuatunya. Mungkin menurut kita tidak mungkin, tetapi menurut Tuhan itu pasti dan amin. Ya dan amin. Itu yang pertama. Tuhan kita, Tuhan berkuasa. Yang kedua, ayo. Mungkin di rumah anak-anak bisa bisa memberi jawaban. Biar didengar papa dan mama juga. Yang kedua, pelajarannya hari ini yang bisa kita ambil adalah dari seorang anak kecil. Seorang anak kecil yang mau berbagi, yang mau memberikan bekalnya 5 roti dan 2 ikan kepada orang lain. Jarang kan anak-anak ada yang mau memberi. Tapi Bu Rini yakin kok anak-anak sekolah minggu GKI Adi Sucipto semua baik-baik, mau berbagi. Itu pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil. Yang ketiga, betapa Tuhan kita luar biasa. Dia begitu penuh kasih. Dia memperhatikan anak-anak kebutuhan daripada orang-orang di sana. Bukan hanya rohani saja, tetapi jasmani juga. Dia sangat memperhatikan. Tuhan ingin juga supaya kita semua memperhatikan orang-orang, teman-teman, saudara, orang tua kita, supaya mereka juga mengalami sukacita. Nah, mungkin anak-anak di rumah punya jawaban-jawaban sendiri. Bu Reni bisa cuma memberikan 3, anak-anak mungkin yang lain juga banyak. Baik anak-anak, Bu Reni, bagaimana sih merasakan bahwa kuasa Tuhan itu ada dalam hidup aku? Ya, anak-anak bisa merasakannya. Anak-anak kan berdoa terus misalnya untuk dilindungi ketika anak-anak tidur, ketika anak-anak sedang berpergian. Tuhan Yesus selalu mendengar dan memberikan yang terbaik buat anak-anak. Sama satu hal, Bu Reni juga yakin kita semua pasti saat ini juga sedang berdoa terus supaya corona ini cepat-cepat hilang, cepat-cepat menjauh dari kita. Dan pasti Tuhan akan memberikan kepada kita jawabannya. Tuhan akan berkuasa dengan akan menghilangkan corona dari kehidupan kita. Ya, anak-anak, itulah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, menolong anak-anak untuk mendapat mengerti maksud dari firman Tuhan kita. Amin. Lala suka berbagi.
kakek dan nenek datang. Lala dan Raka senang sekali. Kakek dan nenek membawa banyak oleh-oleh. Nyam, semuanya makanan. Enak, enak, enak. Raka berdecap. Asyiknya bersenda gurau sambil menikmati oleh-oleh dari kakek dan nenek. Makanan kita masih banyak. Bagaimana cara menghabiskannya? Tanya Lala. Kalian tak perlu memakan semuanya, ujar nenek. Benar, sahut Lala. Kita akan membaginya. Raka senang sekali membantu Lala memilah-milah makanan. Untuk tetangga, untuk teman-teman di sekitar rumah. Nyam, lezatnya. Ternyata berbagi itu mengasihkan ya. Oh iya, teman di sekolah juga kebagian dong. Lala senang sekali bisa berbagi. Anak jagoan suka berbagi. Baik anak-anak, untuk mengaminkan firman Tuhan kita akan berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih, kami boleh belajar tentang firman-Mu, di mana firman-Mu hendak mengajarkan kami, hendak mengingatkan kami, agar kami memiliki hati yang tulus ikhlas untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Kami juga Engkau ingatkan bahwa Engkau Allah kami yang sangat berkuasa. Untuk itu ajarkan kami selalu takut dan taat kepada Engkau, selalu berharap hanya kepada Engkau, karena Engkau Allah kami yang begitu hebat, yang begitu luar biasa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, dan kami berdoa untuk Papa dan Mama kami. Tuhan tolong beri kesehatan, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Mereka boleh melakukan pekerjaan dan juga aktivitas mereka dengan penuh sukacita. Tuhan tolong berkati kami juga, anak-anak sekolah minggu, supaya selama masa liburan kami boleh mengisinya dengan hal-hal yang baik, yang positif. Terima kasih juga Tuhan, karena Engkau telah memberkati anak-anak kami yang sudah boleh lulus sekolah SD-nya dan juga boleh naik ke kelas yang baru. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Kami sudah berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, kita sudah selesai ibadah. Terima kasih Bu Reni dan Kak Tania yang sudah melayani kita hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.